Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tria Wulandari dengan NPM 2213021055 kelas 22C Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Tonton sampai habis ya videonya. Terima kasih. Apa sih itu bernapas? Bernapas adalah sebuah proses menghirup oksigen O2 dan melepaskan karbon dioksida CO2. Tujuan dari bernapas adalah untuk memenuhi kadar oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Oksigen tersebut digunakan oleh setiap sel dalam tubuh manusia untuk melakukan proses metabolisme. Kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Di rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan melalui laring. Laring di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutup. Glotis-glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurunkan esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring, yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot laptis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terbentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat dari laring. Udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutup oleh silia pada permukaannya dan dilapisi mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan dengan eskalator mukus. Eskalator mukus yaitu proses yang memerankan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian masuk lagi ke alveoli, kemudian dari alveoli disebut alveolus yang merupakan kantung udara.
Di ujung bronkiolus, oksigen dan udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.